Su Yanran istri Li Fan, ibu Li Fan. Su Yanran. 3 tahun. Akhirnya aku menemukanmu. Tuan Lu. Jika menantu perempuanku telah diabaikan dengan cara apapun, aku minta maaf. Apapun itu, hadapi aku. Kumohon, lepaskan Yanran. Siapa kau? Berani ikut campur urusanku? Lu Yan Cheng, jangan keterlaluan. Keterlaluan? Tuan muda Lu, aku mohon, kumohon, biarkan kami pergi. Berhenti. Bukankah itu Lin Fan? Bagaimana kakimu sembuh? Kau berani ikut campur urusan tuan muda Lu? Kau beruntung hari ini. Akan kubuat kau melihat ibumu yang tua masuk neraka. Kau, apa yang akan kau lakukan? Biar ku beritahu kau, aku dari keluarga Lu. Keluarga Lu, semut kecil. Mudah dihancurkan. Berani menghina keluarga? Tuan muda Lu takkan membiarkanmu lolos, Lu Yan Cheng. Sampah. Sebentar lagi, dia akan berada di bawah sana bersamamu. Jadilah orang baik di kehidupanmu selanjutnya. Aku akan meratakan keluarga Lu hari ini. Atas perintah Tuan, setelah hari ini, keluarga Lu akan menjadi abu. Berhenti. Apa kau tahu di mana ini? Ini adalah tempat lelang keluarga Lu yang terkenal di Jiangcheng. Lelang keluarga Lu. Ini bukan tempat untuk sampah masyarakat. Aku di sini untuk Hela. Hahaha. Apa? Astaga. Lihat dirimu. Kau miskin. Datang ke lelang? Apa kau tahu tempat macam apa ini? Orang-orang di sini semuanya kaya dan berkuasa. Verifikasi modal minimum adalah 50 juta. Kau berpakaian compang-camping seperti ini. Kau mungkin belum pernah melihat uang sebanyak itu, kan? Jika aku punya 50 juta. Jika kau punya 50 juta, aku akan berlutut dan memanggilmu ayah. Lihat ini. Nah, ini wilayah keluarga Lu. Di Jiangcheng, apa kata keluarga Lu, itulah yang berlaku. Tak ada yang berani menentang mereka. Jika kau mencoba memasukkannya, kau akan menginap di sini malam ini. Mari kita lihat verifikasimu. Tunggu. Bagaimana jika kau tidak punya 50 juta? Lalu bagaimana? Terserah kau. Jika kau tidak punya 50 juta, merangkak di antara kakiku dan teriak, ayah, 3 kali. Aku pecundang. Oke, sepakat. Nah, kau masih bisa mundur sekarang, selagi kau punya kesempatan. Ya. Jangan menangis pada kami nanti saat kau harus bersujud dan memanggil kami ayah. Verifikasi kalau begitu. Apakah tidak ada apa-apa di sini? Sudah kubilang, bocah ingusan ini dari ujung kepala sampai ujung kaki, compang-camping dan robek-robek, nggak tampak seperti orang kaya. Berapa banyak uang yang aku punya di kartuku? Katakan padanya. 300 miliar. Siapa kau sebenarnya? Maaf, ayah. Tidak, kakek. Aku salah. Aku buta. Aku tidak mengenali Gunung Tai. Aku salah. Sekarang, bisakah aku masuk? Lewat sini, Tuan. Lewat sini. Akhirnya, acara utama kita. Barangnya adalah wanita tercantik nomor 1 di Jiangcheng, putri sulung keluarga Su. Su Yanran.
teriak untukku. Jerit. Ayo, ayo. Kesabaranku mulai habis. Menjeritlah. Jerit untukku. Semakin kau ketakutan, semakin bagus. Semakin gugup dirimu, semakin baik. Cepat tunjukkan pada mereka. Ternyata dia putri sulung keluarga Su, Wung Sanjing, tuan muda. Dulu, keluarga Su adalah keluarga nomor 1 di Jiangcheng. Sayang sekali, salah urus keluarga Su. Akhirnya menyebabkan mereka bangkrut. Ku dengar dulu. Setelah keluarga Su jatuh, putri keluarga Su, Mehilka. Tak kusangka, ia dikurung oleh keluarga Lu. Cewek ini punya nyali. Aku menginginkannya. Bawa dia keluar. Jingge, apa kau pikir aku punya nyali? Kau punya. Baiklah. Tunjukkan pada Jingge apa yang kau punya. Mari kita lihat seberapa besar nyalimu. Hentikan. Mari kita mulai penawarannya. Harga awal 1 miliar, kelipatan minimum 1 miliar. Tunggu. Mantan wanita tercantik nomor 1 Jiangcheng. Aku menginginkannya 10 miliar. Seperti yang diharapkan dari salah satu dari 3 keluarga besar Jiangcheng, Tuan Muda Wang dengan begitu mudahnya mengeluarkan 10 miliar. Keluarga Wang sudah mulai berekspansi ke luar negeri. Mereka telah memonopoli lebih dari 60% rute laut. Benar-benar layak disebut keluarga kaya. 10 miliar sekali. 10 miliar 2 kali. Kau masih belum datang, kan? 10 miliar 3 kali. Aku tantang siapapun untuk menghentikanku. Lin Fan. Dasar sampah tak berguna. Berani-beraninya kau datang ke pesta keluarga Lu, Lu Yancheng. Jika kau berani menyentuh Su Yanran, akan kubah keluargamu menjadi abu. Di wilayah keluarga Lu, kau berani bicara seperti itu padaku? Kau punya nyali juga. Namun, aku ingin melihat bagaimana kau akan menghancurkan keluarga Lu. Lu Yancheng, akan kukoyak tubuhmu. Hanya kau? Kau pikir kau pantas? Akan kutunjukkan padamu bagaimana aku akan menyentuhnya. Aku akan memastikan kau mati tanpa kuburan. Di Jiangcheng, banyak orang ingin aku mati. Ada banyak. Dasar sampah. Kau pikir kau siapa? Seseorang. Anak buah. Di mana kalian? Preman-preman kecilmu sudah diurus. Sampah. Kau maju selangkah saja. Akan kuakhiri hidupnya. Lepaskan dia. Dan mungkin aku akan membiarkanmu tetap utuh. Kalau tidak, akan kugiling kau menjadi debu. Lin Fan, keluarga Luku. Bukan pengecut. Ini bala bantuanmu? Menyedihkan. Berlutut sekarang. Bersujud beberapa kali. Panggil aku kakek. Jika aku sedang mood baik, aku akan mengampuni nyawamu. Bagaimana? Seperti dugaanku. Kau dan keluarga Lu, sampah sepertimu, bahkan tak seharusnya ada di dunia ini. Sampah, berani kau bicara seperti itu padaku? Akan kubuat kau mengerti. Keluarga Luku bukan seseorang yang bisa kau sakiti. Keluarga Lu hanyalah semut. Urusan Biro Inspeksi Personel tak terkait, segera kosongkan area. Biro Inspeksi betulan. Kudengar Biro Inspeksi adalah pasukan langsung Panglima Perang Utara. Tak kusangka mereka muncul di sini hari ini. Siapapun yang tidak pergi dalam 3 detik akan diperlakukan sebagai kaki tangan keluarga Lu. Tolong. Kau pikir beberapa cosplayer bisa menipuku? Kau tetap saja sampah. Jatuhkan senjatamu. Dan mungkin aku akan membiarkanmu tetap utuh mayatmu. Coba sentuh aku, dan dia akan dikubur bersamaku. Yanran, maafkan aku. Aku terlambat. Keluarga Lu berkuasa. Kau tak bisa melawan mereka. Jangan khawatir, aku yang urus ini. Kau istirahatlah.
Gen He. Sini, bawa dia pergi. Baik. Kami, Biro Inspeksi, di bawah perintah untuk menyelidiki ulang pembantaian keluarga Lin 3 tahun lalu. Mustahil, Departemen Inspeksi berada di bawah komando Yang Mulia. Bagaimana mungkin mereka ada di sini? Ini pasti palsu. Palsu. Aku harus memberitahu Yang Mulia. Aku akan menghabisi kalian semua. Sialan kau, jalang, beraninya kau memukulku? Lu Yancheng, kau telah melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya. Inilah yang pantas kau dapatkan. Mustahil. Benar-benar mustahil. Keluarga Luku tak akan pernah melakukan hal seperti itu. Kau pasti menjebakku. Ini semua palsu. Palsu. Hari ini, akan kumusnahkan seluruh keluarga Lu. Siapa yang berbuat jahat, akan binasa sendiri. Bawa dia pergi. Eksekusi dia bersama keluarga Lu. Tidak, tidak, tidak. Kalian tidak boleh menyentuhku. Aku orangnya Murong Kuohai. Dia didukung oleh keluarga nomor 1 di kota kekaisaran. Keluarga Murong. Jika kalian menyentuhku, dia takkan membiarkan kalian lolos. Murong Kuohai. Mungkinkah dia terlibat dalam apa yang terjadi saat itu? Keluargamu, Lu, penuh dengan kejahatan. Kau pantas mati. Kau pantas dieksekusi. Dan kamu, Lu Yancheng, akan kubuat kau berharap mati saja. Kau akan memohon mati tapi tak akan mendapatkannya. Tidak, tidak, tidak. Kalian tidak boleh menyentuhku. Rumah Lin Fan. Halo? Apa? Rumah sakit, Jiangcheng. Ibu. Mo Tua, bagaimana situasinya sekarang? Yang Mulia, Mo Qingshan, pewaris sekte obat dewa. Tuan Muda Lin, saya sudah memeriksa luka ibumu. Aku sudah melihatnya. Tidak serius. Tapi saat aku memeriksa ibumu, saat aku merawat ibumu, perawat kecil ini, dia harus menghentikanku. Tidak serius? Dukun, beraninya kau berkata begitu. Rumah sakit kami memiliki peralatan medis tercanggih. Wanita tua ini menderita luka dalam dan luar yang parah. Ditambah usianya, dia paling lama hidup setengah bulan lagi. Itu yang kau sebut tidak serius? Kau meremehkan keparahannya. Kau ini, anak wanita tua ini, kan? Kusarankan kau, biar staf rumah sakit kami yang merawatnya. Merawatnya. Jangan pergi ke orang-orang mencurigakan ini. Kalau tidak, kalau mereka membunuhnya, kau akan memeras rumah sakit kami. Ini tagihan, kau harus membayar tagihannya segera. Kalau tidak, nenek tua ini harus tidur di lorong. Aku baru saja mengisi ulang 100.000 terakhir kali. Cepat sekali habisnya, 100,000. Kau pikir itu cukup? Rumah sakit kami adalah rumah sakit swasta terbesar di Jiangcheng. Kami punya fasilitas medis terbaik. Kalau kau tak punya uang, jangan datang ke sini. Kau apa? Kusarankan kau bayar segera. Bayar sekarang. Kalau tidak, aku akan segera. Kau meremehkan keseriusannya. Saat itu, pasokan oksigen akan diputus. Kulihat kau, berapa lama kau bisa bertahan? Kurang ajar. Beraninya kau bicara seperti itu? Apa kau tahu siapa yang terbaring di sini? Siapa lagi kalau bukan? Cuma nenek tua sekarat. Itu saja. Nenek tua. Itu saja. Sebagai staf medis dari rumah sakit terbesar di Jiangcheng. Apakah ini profesionalisme? Kalau tak punya duit, jangan berobat ke sini. Orang miskin berani mengoceh di rumah sakit kami. Kalau kau punya nyali, bawa nenek tua ini pergi dari sini. Nenek tua ini dibawa pergi. Jika kau berani menghina ibuku lagi, aku akan tutup rumah sakit ini. Percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Kau pikir kau siapa? Orang miskin berani bertindak di rumah sakit kami? Tunggu saja. Aku akan membuatmu dan nenek tua ini membayar. Siapa yang sok di sini? Bukankah itu teman kuliahku? Si tak berguna. Lin Fan yang payah? Lin Fan? Apa? Mengemis sampai ke rumah sakit kita? Mengejek pasien? Apakah ini kualitas staf medis rumah sakit Jiangcheng? Dr. Su, ini anak dari nenek tua yang sekarat itu. Ada dokter gadungan, entah dari mana yang dia bawa. Entah dari mana mengira dia bisa menyembuhkan nenek tua yang sekarat ini. Aku mencoba memberi mereka nasihat baik-baik dan mereka memukulku. Saya Lin Fan, dasar sampah. Kau berani memukul staf rumah sakit kami? Kau percaya dengan satu panggilan? Tak ada dokter yang berani menyentuh nenek tua sekarat ini. Kau berani sentuh ibuku, sehelai rambut di kepala ibuku, dan aku akan membuatmu dan rumah sakit ini lenyap. Percaya atau tidak? Lenyap, percaya atau tidak? Dia panik. Lin Fan, kita dulu teman sekelas. Jadi aku tidak sepenuhnya kejam. Begini saja, berlutut dan sungkem 3 kali. Sungkem 3 kali. Lalu teriak 3 kali. Bahwa kau tak berguna, lebih rendah dari anjing. Kalau aku sedang mood baik, mungkin aku akan melepaskanmu. Kurasa nanti kau yang akan memohon padaku. Benar, kan? Direktur datang.
Direktur, kenapa Anda di sini? Kau bisa bilang padaku kalau kau akan datang. Kau akan datang, jadi aku bisa menjemputmu. Suen Xuan, Direktur Rumah Sakit Chen Ximin. Kau pikir aku tak tahu tentang rencana licikmu? Apa aku tidak tahu? Dulu aku membiarkanmu, karena ibumu berasal dari keluarga Wang di Jiangcheng. Aku pura-pura tak melihat. Aku membiarkannya berlalu, tapi aku tak menyangka kau berani sekali hari ini, sampai membuatku, nenek tua ini dibawa pergi. Bukan Direktur, ini semua salah bocah tengil ini. Tak hanya tak punya uang, dia juga membuat masalah di rumah sakit kita. Direktur, Anda harus membelaku. Diam. Tuan Lin bukanlah orang yang bisa kau fitnah. Chen Ximin dari Jiangcheng memberi hormat pada Tuan Lin. Memberi hormat, Tuan. Kalian berdua, apa yang kalian tunggu? Pak, minta maaf pada Tuan Lin. Bukan Direktur, apa kau pikun? Dia cuma pecundang kre, dia bahkan tak mampu bayar biaya pengobatan nenek tua. Ini, kau mau aku minta maaf padanya? Suen Xuan, mulai hari ini kau dipecat. Kau telah diusir dari rumah sakit Jiangcheng. Dan di Jiangcheng tak ada rumah sakit lain yang berani mempekerjakanmu. Direktur, aku salah. Seharusnya aku tak bicara sembarangan. Direktur, aku salah. Tuan Muda Lin, Tuan Muda Lin, Tuan Lin, Tuan Lin, maafkan aku. Ini semua salahku. Aku lebih buruk dari anjing. Ini semua salahku. Mohon maafkan aku. Cukup. Urus masalah sepele ini sendiri. Jangan mempermalukan diri kalian di sini. Lin Fan, karena kau tak baik, jangan salahkan aku jika aku tak benar. Tuan Muda Wang, sepupu, kau harus membelaku. Tuan Lin, saya telah menyelesaikan tugasnya. Penyakit ibumu telah diobati. Aku yakin tak akan lama lagi sebelum ia pulih. Tetua Mo, aku sangat berterima kasih. Kebaikanmu akan selalu kuingat. Anda terlalu baik, Tuan Lin. Aku sudah lama tak bertemu Tuan. Tak kusangka bertemu denganmu lagi dalam keadaan seperti ini. Baiklah, cukup basa-basinya. Alasan aku memanggilmu ke sini hari ini, selain mengurus masalah sepele ini, adalah ada masalah lain yang perlu kau tangani. Tolong beritahu saya, Tuan. Kita baru saja tiba di Jiangcheng. Fondasi kita di sini masih lemah. Ada sesuatu yang perlu segera kau selidiki. 3 tahun lalu, pembantaian keluarga Lin. Pelaku sebenarnya di balik itu. Saat keluarga Lin dibantai, aku curiga pasti ada kekuatan lain yang terlibat. Karena ini perintah, Tuan, aku akan melakukan yang terbaik untuk menangani masalah ini. Morong King Hai melapor pada Dozun, keluarga Lu dari Jiangcheng telah dihancurkan. Orang yang menghancurkan keluarga Lu diidentifikasi sebagai anggota Departemen Inspeksi, Panglima Perang Lin Fan. Bicaralah. Panglima Perang Lin Fan pernah muncul di Jiangcheng. Suruh tangan hantu pergi ke Jiangcheng. Bilang padanya, orang yang membunuh kakaknya ada di Jiangcheng. Bai. Bunuh. Master Iblis. Salam, tuanku. Kita bisa abaikan basa-basinya. Wang Sanjing, tuanku, apa yang membawa Anda kemari hari ini? Itu bukan sesuatu yang perlu kau tahu. Bantu aku menemukan seseorang. Bolehkah aku bertanya, tuanku, siapa orang ini? Lin Fan. Sepertinya kau sudah menemukanku. Dengan penampilanmu, sulit untuk tidak diperhatikan. Katakan, siapa yang mengirimmu? Keluarga Lu? Keluarga Wang? Atau keluarga Murong? Tidak masalah dari keluarga mana aku berasal. Hari ini, kau harus mati. Siapa sebenarnya yang mengirimmu? Hei, Pak Tuamo, aku punya seseorang di sini yang belum boleh mati. Aku butuh bantuanmu. Gudang Alfalfa, kuharap dia bukan orangmu. Kalau tidak, perbatasan utara yang baru damai ini akan kacau lagi.
Halo? Tuanku, setelah tangan hantu bangun, dia melukai Pak Tuamo dan pergi ke kediaman Nyonya. Apa? Jangan berteriak. Yanran. Yanran, kau baik-baik saja? Lin Fan, dia baru saja. Kau cari mati. Hari ini adalah hari kematianmu. Apa kau ingat? Wajah hantu yang kau bunuh setahun yang lalu? Mereka yang kubunuh adalah pengkhianat yang membahayakan bangsa dan rakyatnya. Kematian mereka tidak disayangkan. Tidak disayangkan, yang bagus. Kalau begitu kau juga pergi hari ini. Tuh, datanglah ke ruang rahasia. Lin Fan, aku ingin nyawamu. Tangan hantu, kusarankan kau ungkapkan. Dalang di balik ini, aku masih bisa membiarkan tubuhmu utuh. Jangan mimpi. Bahkan jika aku mati, aku, tangan hantu, akan kembali sebagai roh pendendam. Kurang ajar, seorang tahanan, masih berani bersikap sombong. Lin Fan, jangan pernah biarkan aku keluar. Atau aku akan membunuh seluruh keluargamu. Tuh. Aku tidak peduli metode apa yang kau gunakan. Dalam 10 menit, aku ingin tahu siapa dalangnya. Tuanlah dalangnya. Nikmati 10 menit terakhirmu di dunia ini. Kau harusnya bersyukur. Kau hanya punya 10 menit untuk merasakan metodeku. Tapi, kujamin, 10 menit berikutnya akan menjadi kenangan paling menyakitkan dalam hidupmu. Tuanku, apa dia mengaku? Lapor, Tuanku, orang ini telah menjalani pelatihan profesional. Menolak untuk bicara orang di belakangnya. Siapa yang mengirimmu ke sini? Jangan mimpi. Dia pasti akan membalasku. Kau dan seluruh keluargamu akan dikubur bersamaku. Racun tersembunyi di gigi. Tak bisa diselamatkan. Tidak, tidak, tidak. Kau tidak boleh menyentuhku. Aku orang Murong Kuohai. Di belakangnya adalah keluarga Murong, keluarga nomor 1 di kota kekaisaran. Jika kau menyentuhku, dia tidak akan melepaskanmu. Kirim seseorang untuk menyelidiki pergerakan keluarga Murong. Maksud Anda, Yang Mulia? Ingat, masalah ini tak boleh dibocorkan. Baik, Tuan. Tragedi keluarga Lin. Karena berlalunya waktu, banyaknya kekuatan menghalangi kita. Yang paling serius adalah keluarga Wang dari 3 keluarga besar Jiangcheng. Tapi bahkan keluarga Wang sekalipun ingin menghancurkan keluarga Lin. Rasanya tak mungkin. Jadi aku menilai, di balik keluarga Wang ada kekuatan yang lebih besar mendukung mereka. Tuan Lin, apakah Anda butuh campur tangan saya? Belum. Kekuatan di balik penghancuran keluarga Linku harus kulakukan sendiri. Menghancurkannya. Menurut petunjuk Rose, petunjuknya Wang Sanjin dari keluarga Wang memesan seluruh ruang karaoke. Ini adalah kesempatan langka. Hei, ngapain lo? Tempat ini dipesan oleh Tuan Muda Wang hari ini. Pergi sana. Bagaimana kalau aku ngotot masuk? Kalau begitu kupatahkan saja tanganmu dan kakimu, lalu kulempar kau keluar dari sini. Ada keributan apa ini? Liu Xinde, nama panggilan Liu Ke. Lanjutkan dan kucabuti kulitmu hidup-hidup. Bukan salahku, Kak Dao. Bocah ini nih, sudah kubilang, ini wilayahmu. Dia ngotot mau masuk. Bocah, berani bikin masalah di wilayahku?
Percaya atau tidak, kucincang kau sampai jadi potongan kecil dan kuberikan pada anjing. Liu si muka borok, yang nama aslinya Liu Sandao, berkeliaran di jalanan dengan preman pada usia 7 tahun. Setelah 3 tahun berjuang, kemudian dipenjara. Mempersatukan dunia bawah Jiang Cheng setelah bebas. Kemudian diam-diam bersumpah setia kepada keluarga Wang. 3 tahun yang lalu, bersama dengan keluarga Wang dan Lu, berpartisipasi dalam pembantaian keluarga Lin. Benar, kan? Kau siapa? Aku, Lin Fan. Katakan padaku, siapa yang menyuruhmu menemukanku? Dari mana kau dapat informasi itu? Apa tujuanmu ke sini? Aku datang untuk memintamu membantuku menemukan seseorang. Bagaimana kau tahu aku bisa membantumu? Liu si muka borok, aku tidak sedang berdiskusi denganmu. Tapi aku memberitahumu, dengar, bocah. Ini wilayahku. Bos. Cuma orang-orang ini saja, kau pikir mereka bisa melawanku? Itu terlalu naif. Kau tidak tahu, orang-orang ini, apa yang mereka lakukan, kukatakan padamu. Paling tidak, mereka semua juara tarung bebas. Cuma kau sendiri mencoba bernegosiasi denganku di sini, tangkap dia. Sekarang, giliranmu, bocah. Ini wilayahku. Sombong sekali. Siapa yang memberimu nyali? Kau begitu yakin? Dengan pistol di tanganmu itu, kau orang bodoh yang tak kenal takut. Percaya atau tidak, dengan jentikan pergelangan tanganku, akan kuambil nyawamu. Tidak percaya? Coba saja. Karena kau begitu tak kenal takut. Akan kubunuh kau sekarang juga. Sekarang, mari kita bicara tentang urusanku. Tidak, Tuan Muda Lin. Kita semua teman. Kenapa pakai kekerasan? Itu akan merusak persahabatan kita. Aku masih lebih suka sikapmu yang sebelumnya, yang kurang ajar. Kembali ke karaktermu. Kalian berdebah, betul. Semuanya angkat kaki dari sini. Tanpa perintahku, tak seorang pun boleh masuk. Tuan Muda Lin, sekarang kita bisa bicara. Tunggu dulu. Aku datang ke sini hari ini untuk meminta bantuanmu mencari seseorang. Mencari seseorang? Siapa? Wang Sanjin dari keluarga Wang. Sepupu. Malam ini, makan dan minumlah sepuasnya. Aku yang traktir. Terima kasih, sepupu. Oh, iya, sepupu. Ada apa? Si Lin Fan itu mengandalkan koneksinya menendangku keluar dari rumah sakit. Mengusirku begitu saja. Aku siap bantu. Sepupu, bukankah itu tamparan di wajahmu? Apa? Lin Fan? Kau yakin orang itu namanya Lin Fan? Aku yakin 100%. Rekam medisnya yang sialan itu menuliskannya begitu. Kemarilah. Kau yakin orang itu namanya Lin Fan, ya kan? Baiklah. Aku akan membantumu, sepupu. Kau memang hebat, sepupu. Aku akan mengurusnya segera. Tuan Muda Wang Sanjin dari keluarga Wang. Lin Fan. Enyahlah kau. Pergi. Bagaimana pepatahnya tadi? Dicari kemana-mana tak ketemu. Malah nongol sendiri. Bagus. Menghemat aku repot-repot mencarimu. Aku datang ke sini hari ini untuk menanyakan satu hal padamu. 3 tahun lalu, terkait serangan terhadap keluarga Lin. Apakah keluarga Wang terlibat? Kau, sampah sepertimu, kau pikir kau pantas menanyaiku? Dasar anjing, lebih rendah dari anjing. Karena kau begitu keras kepala, maka aku tak punya pilihan selain menggunakan caraku sendiri untuk berbicara denganmu. Sok jagoan apa kau di sini? Kau pantas berlagak di depanku? Aku tidak seperti si idiot Lu Yancheng itu. Aku sudah membiarkanmu hidup selama ini. Baiklah, mari kita lihat apa yang bisa dilakukan Tuan Muda keluarga Wang hingga bisa berkata seperti itu. Untuk dapat mengatakan hal-hal seperti itu, orang tak berguna sepertimu berani bersikap sombong di depanku. Seseorang. Apa yang kalian semua lakukan? Orang sebesar ini masuk dan kalian tidak melihatnya? Mengandalkan mereka? Kurasa kau akan kecewa. Lin Fan, begini saja.
Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Berlututlah untukku, bersujud 3 kali, dan panggil aku kakek 3 kali. Mungkin kalau aku sedang senang, aku akan melepaskanmu. Sepertinya hari ini aku tak bisa bermain baik lagi. Hajar dia. Aku ingin dia menelan. Cangkir ini bulat-bulat. Apa yang ingin kau lakukan? Untuk terakhir kalinya, aku akan bertanya lagi. 3 tahun lalu, saat keluarga Lin diserang, apakah keluarga Wang terlibat? Aku dari keluarga Wang. Kau berani menyentuhku? Keluarga Wang tidak akan melepaskanmu. Kesabaranku ada batasnya. 3 detik lagi. Jika kau tidak bicara, kau tidak akan punya kesempatan lain seumur hidupmu. Akan kukatakan sekali lagi. Baiklah, akan kukatakan padamu. Dalang dibalik kehancuran keluarga Lin adalah... Hei, aku di sini. Selamatkan aku, Lin Fan. Kau. Untuk dapat mengatakan hal-hal seperti itu, berkeping-keping. Tuan Muda Wang, Saudara Dao. Lin Fan, kau mati. Kau tahu siapa orang ini? Ini, kepala dunia bawah Jiang Cheng, dikenal sebagai Scarface Liu. Saudara Dao, berani kau memprovokasinya? Mampus kau. Saudara Dao, bocah ini berani bikin masalah di wilayahmu. Kau harus kasih dia pelajaran. Tuan Muda Lin, Lin Fan, berlututlah di hadapanku. Sungkem 3 kali. Kusarankan kau, Saudara Dao akan membiarkanmu mati dengan tubuh utuh. Saudara Dao, kudengar kau ingin menyentuhku? Bocah ingusan, berani kau menghina Tuan Muda Lin? Hajar dia, Saudara Dao. Kukatakan padamu, mulai sekarang, setiap kali aku melihatmu, aku akan menghajarmu. Saudara Dao, jangan khawatir Tuan Muda Lin. Selama aku di sini, dia tidak akan tenang. Pukul dia. Hajar dia sampai mati. Sepupu. Nah, apa ini, ayah? Kenapa baru datang sekarang? Lin Fan itu sudah mulai menyelidiki kejadian 3 tahun lalu. Serang keluarga Lin. Pelakunya, kita harus cepat dan laporkan ini. Ayahku dulu menaruh pusaka di rumah King Sui. Sekarang kau sudah kembali. Kita akan ambil pusaka itu dan pergi. Oh, Li Lanhua, Ibu Lin King Sui. Nah, Su Yanran. Lama tak jumpa, hal pertama yang kau lakukan setelah kembali adalah membawa suamimu yang pecundang untuk mencuri sesuatu? Sampah apa yang kau bawa pulang? Apa yang kau lakukan? Oh, ada apa ini? Aku ingin mengambil pusaka ayahku. Barang rongsokan itu? Tanganku kotor hanya untuk mengambilnya. Untuk apa kau menginginkannya? Bukankah itu hanya gelang sampah? Pedagang kaki 5 itu? Aku tak tahu di mana aku membuangnya. Apa? Sayang, ada apa? Hao Tiancheng, putra keluarga Zhao. Apakah ini adikmu? Ya, Tuan Zhao. Jam berapa sekarang? Hei, cantik. Apa enaknya bersama pecundang ini? Kenapa tidak menikah saja denganku? Mas kawinnya 3 juta. Selama kau mengangguk, aku akan langsung mentransfernya ke rekeningmu. Terima kasih atas kebaikanmu, Tuan Zhao. Tapi aku sudah menikah. Tuan Zhao, ya, kusarankan kau mengurungkan niat ini sebelum kau terbakar. Di Jiang Cheng, ada beberapa orang yang tak berani kuhina, tapi kau jelas bukan salah satunya. Lin Fan, kau benar-benar pecundang. Kau tahu siapa dia? Dia, Tuan Zhao dari grup Zhao. Kekayaannya miliaran. Menghancurkanmu semudah minum air baginya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Benar, kan? Aku bodoh waktu muda. Dia telah membangun kekayaan yang begitu besar, cantik. Jika kau setuju menikah denganku, aku akan menjadikanmu manajer umum grup Zhao kami. Bagaimana? Ya Tuhan. General Manager Grup Zhao? Itu gaji tahunan. Puluhan juta.
Yan Ran, turuti saja. Ini durian runtuh. Kalau ada yang melamarku begini, aku pasti mimpi indah terus. Oh, kau mungkin harus bayar orang untuk mau denganmu. Yan Ran, jangan khawatir. Aku pasti akan memberimu grup yang lebih besar dari grup Chao. Saat itu, uang cuma, uang hanyalah. Lin Fan, dasar sampah. Beraninya kau. Apa kau tahu? Apa itu 100 miliar? Kurasa kau bahkan tak pernah memimpikan uang sebanyak itu. Duit segitu. Sampah tetaplah sampah. Kata-kata macam apa? Berani sekali kau mengucapkannya. Aku tak peduli apa kau bohong atau tidak, tapi yang ku tahu, di negeri naga ini, tak lebih dari 3 orang yang punya kuasa sebesar itu. Lucunya, tak satu pun dari ketiga orang itu bermarga Lin Fan. Asetku, semua ada di luar negeri. Tapi, kalau aku mau memakainya, uang cuma, angka saja. Lin Fan, dasar sampah, kau pandai sekali bercerita. Ya, kenapa kau tak bilang saja, kau itu dewa perang utara? Kukira, si pecundang Lin Fan ini masih bermimpi di siang bolong. Baik, segera datang. Wanita secantik ini, kau tak pantas untuknya. Kusarankan kau melepaskannya, betul. Hanya Xiao Xiao, pria sehebat itu, yang pantas untuknya. Bagus sekali. Malam ini, aku harus memberimu hadiah yang bagus. Oh, kau. Tunggu saja, cepat atau lambat, kau akan jadi milikku. Ayo pergi. Ayo kita pergi dari sini. Berhenti. Siapa bilang kalian boleh pergi? Apa maksudnya ini? Yan Ran, tinggallah di rumah selama beberapa hari. Aku akan membelikanmu perhiasan yang bagus agar kau bisa pergi ke keluarga Zhao dengan bergaya. Aku sama sekali tidak akan menikah dengannya. Aku sudah punya Lin Fan. Dia selada layu itu. Jangan bercanda. CEO Zhao menawarkanmu 3 juta dan posisi General Manager di grup Zhao sebagai hadiah pertunangan. Ini kesempatan emas. Sekali seumur hidup. Kau berhentilah bermimpi. Turuti saja. Pergi ke keluarga Zhao dan buat CEO Zhao senang. Buat dia puas, nyaman dan senang. Dan kau akan dihargai dengan baik. Keterlaluan. Yan Ran, ayo pergi. Kalian tidak akan kemana-mana. Hao Yan Ran adalah salah satu keluarga kami. Kau tak punya hak untuk membawanya. Bagaimana kalau aku tetap membawanya? Yan Ran, apa kau tidak mau pusaka ayahmu yang tak berguna itu? Tinggallah di rumah selama 3 hari. Dan akan kukembalikan padamu. Lin Fan, aku harus mendapatkan kembali pusaka ayahku. Baiklah, Yan Ran. Tunggu saja. 3 hari lagi. Aku akan membuat keluarga Zhao tepat di depanmu, berlutut memohon ampun. Cuma kamu? Kau pikir kau pantas? Lihatlah keadaanmu yang menyedihkan dan melarat. Jika aku jadi kamu, aku akan mencari lubang dan mengubur diriku sendiri, menyelamatkan diri dari rasa malu. Perusahaan miliuner. Tuan, saya sudah menyelidiki. Grup Chao saat ini 87% dikuasai oleh Zhao Jiangwo dari keluarga Zhao. Sisanya 13% dibagi di antara 13 pemegang saham. Dan Hao Jiangwo juga seorang calon anggota inspektorat bawahan Anda. Karena kita sudah di sini, ayo kita naik dan lihat-lihat. Aku penasaran bagaimana grup Zhao bisa menyinggung Tuan. Berhenti, ini grup Zhao. Ini bukan tempat di mana sembarang orang bisa masuk seenaknya. Kurang ajar. Apa kau buta? Apa kau tahu siapa yang sedang berdiri di hadapanmu? Siapa aku? Panggil Zhao Jiangwo. Suruh dia turun dan menyambutku. Baik, siapa? Apa aku tidak salah dengar? Bro, siapa yang dia minta untuk turun? Kurasa ini cuma orang gila. Entah dari mana. Bicara omong kosong. Kalian berdua, tahukah kalian siapa Zhao Jiangwo itu? Dia, bos besar grup Zhao kita. Jangankan kalian berdua, bahkan Gubernur Jiangcheng harus sopan saat bertemu bos kita. Betul, kayak mereka pantas saja. Hao Jiangwo,
ketua keluarga Xiao. Siapa? Baiklah. Tuan, salurannya sibuk. Saya tidak bisa tersambung. Apa tidak tersambung? Atau mereka memang tidak punya nomor? Bos kita, kukira ada yang mencoba berlagak di sini, mencoba mencuri rahasia grup Xiao kita. Kau. Ayo kita kembali saja. Kita kembali besok. Berhenti. Ini grup Xiao. Ini bukan tempat di mana kau bisa datang dan pergi sesukamu. Jadi, apa yang kau ingin lakukan? Sederhana saja. Gampang sekali. Cukup merangkak di antara kakiku, lalu berlutut dan panggil aku kakek 2 kali, dan aku akan membiarkanmu pergi. Kau berlutut? Baiklah, tapi kau tanya tuanmu, apa dia berani membuatku berlutut? Jangan keterlaluan. Kau pikir kau siapa? Kau sudah bosan hidup, ya? Aku akan membantumu hari ini. Hentikan. Kau pikir kau siapa? Membuat keributan. Kelakuan macam apa ini? Tuan Xiao, orang ini ada di pintu, bertingkah mencurigakan. Dia tampak seperti orang jahat. Diam. Kita akan kedatangan tamu penting sebentar lagi. Jangan membuat masalah. Yang mulia, orang ini adalah pemilik grup Xiao, Hao Jiangu. Mari kita lihat apa yang dia inginkan. Calon Inspektorat. Salam, utusan Naga Azur. Pergi dan selidiki, mengapa utusan Naga Azur ada di sini. Grup Xiao, adapun grup Xiao, biarkan mereka hidup 2 hari lagi. Baik, Yang Mulia, ayo pergi. Bukankah ini orang yang mengoceh dan mengamuk di keluarga Lin? Tempo hari, si pecundang itu ada apa? Apa yang membawanya ke sini hari ini? Tuan muda, kedua orang ini telah menyelinap di sekitar perusahaan sepanjang pagi. Rahasia perusahaan, jelas mencoba mencuri. Omong kosong, aku takkan mengambil perusahaan jelekmu. Meskipun kau memberikannya padaku, kau lumayan beruntung dengan para wanita, bukan? Kau punya satu wanita cantik tempo hari, dan sekarang kau punya yang baru. Jadi, cantik, mau naik ke atas bersamaku? Kurang ajar. Jika kau mengulurkan tangan lagi, aku akan memotong cakar anjingmu. Aku suka cabai kecil yang galak sepertimu. Kusarankan kau minta maaf. Kalau tidak, kau akan menanggung akibatnya. Menanggung akibatnya? Biar ku bilang. Sebaiknya kau bertanya-tanya. Wilayah siapa ini? Di sekitar sini. Akulah bosnya. Kusarankan kau minta maaf padaku sekarang juga dan tawarkan gadis ini padaku, atau aku pastikan kau menghabiskan sisa hidupmu di ranjang rumah sakit. Kalian berdua sedang apa? Tangkap dia, bawa wanita ini, dan bersenang-senanglah dengannya. Sekarang. Bagaimana? Tuan muda Xiao, mau coba lagi? Kau punya nyali? Nah, jangan pergi kalau kau sekuat itu. Aku akan membunuhmu. Ayah, apa yang terjadi di sini? Apa kau tidak tahu kita punya tamu penting hari ini, dan kau berkelahi di sini? Utusan Naga Azur, ini putraku, Zhao Tiancheng. Salam, utusan Naga Azur. Ayah, beginilah yang terjadi. Kedua orang ini mencoba mencuri rahasia grup Xiao. Aku menangkap mereka, dan mereka bahkan memukuli penjaga keamanan kami. Dan kemudian aku juga dipukuli. Lihat ini. Anak, apakah yang dikatakan putraku benar? Memangnya kenapa kalau benar? Memangnya kenapa kalau tidak? Kau punya nyali. Nah, untuk bertindak seperti ini, bicaralah padaku. Hari ini, entah kau mencuri rahasia keluargaku atau tidak, kau tidak akan pergi. Tangkap mereka. Tuan Xiao bertindak tanpa memverifikasi perkataan Zhao Tiancheng. Apa kau tidak takut pembantai naga mengetahuinya? Kalian berdua mencuri rahasia keluargaku. Sekarang, kenapa kalian belum menyerah? Kalau begitu, grup Xiao membutuhkan kepemimpinan baru. Lelucon, berani bicara seperti ini di hadapan utusan Naga Azur. Sungguh lancang, tangkap mereka. Kau. Aku sekarang anggota resmi Departemen Inspeksi. Apa kau berani menyentuhku? Apa kau tidak takut akan pembalasan Departemen Inspeksi? Kita akan bertemu lagi nanti. Ayo pergi. Utusan Naga Azur, mohon tunggu. Urus grup Xiao, bersihkan. Besok, aku ingin semua saham mereka. Baik, Tuan. Yanran, tunggu aku.
Bos, gawat, baru 4 jam yang lalu, saham kita anjlok. Perusahaan ini. Siapa yang berani begini sama keluarga Zhao kita? Tangkap dia. Kamu siapa? Berani sekali kau berbuat begini. Di grup Shao, tidak takut sama Departemen Inspeksi? Departemen Inspeksi sedang menangani ini. Personel tak berwenang. Mundur, CEO grup Shao. Gak lama lagi. Grup Shao kalian ngemplang pajak dan punya utang 50 miliar ke bank. Sekarang, saham grup Shao kalian otomatis jadi jaminan. Buat utang itu, mustahil, benar-benar mustahil. Cukup. Grup Shao, bukan milikmu lagi. Besok ada rapat pemegang saham. Semua wajib hadir. Bos baru bakal datang sebentar lagi. Waspada. Duduk. Bukankah itu maling kemarin? Gue lagi mikir mau lampiasin kekesalan kemarin kemana. Dia malah datang sendiri. Kalian berdua nggak usah masuk kerja. Besok, apa-apaan ini? Berani banget sok jagoan di sini. Lu pikir lu, CEO grup Shao, gila nih orang. Ngaku-ngaku jadi bos grup Shao. Kalau iya, memangnya kenapa? Kalau lu, CEO grup Shao, gue, bapaknya. Lin Fan. Sampah, berani juga kau muncul di sini? Pak Shao, anak ini nggak beres. Nggak usah diladenin. Kalian berdua, awasi dia. Jaga dia buat gue. Jangan biarkan dia masuk. Geiha, mau pergi sendiri? Atau mau digiring keluar? Gue di sini. Turun dan jemput gue. Apa? Bukannya ngaku. CEO grup Shao, kok nggak bisa? Masuk perusahaan sendiri, kalian berdua mending pikirin gimana jelasin ini ke Zhao Jiangwo. Maksudmu, Zhao Jiangwo dari grup Shao, CEO Shao. Ya, kau tak pantas. Dia itu ngurus perusahaan miliaran dolar. Sampah kayak lu, seenaknya aja manggil namanya. Gue harap pas Zhao Jiangwo datang, lu nggak mohon-mohon ampun sama gue. Kalau lu bisa, bikin CEO Shao turun dan jemput lu. Gue nggak cuma mohon-mohon, gue bugil keliling lapangan. Pak Lin, Anda di sini. Dua penjaga ini nggak ngasih saya masuk. Ini keputusan kalian atau grup Shao? Pak Lin, kalian berdua sudah bukan karyawan grup Shao lagi. Keluar sekarang. Pak Lin, menurut Anda saya menangani itu dengan tepat? Jam berapa ini? Kenapa dia belum datang juga? Gimana caramu masuk ke sini? Itu kursimu? Bangun. Bukankah sudah waktunya rapat pemegang saham? Mari kita mulai. Kau pikir kau siapa? Rapat pemegang saham? Kau pikir kau bos baru kita? Keluar. Begini caramu memperlakukan bosmu? Lin Fan. Gila, ya? Begitu? Gue bakal bebasin lu cuma karena perempuan lu. Bentar lagi jadi milik gue. Sekarang, bangun. Dan sungkem sama gue 99 kali. Sungkem 99 kali. Ini. Belum cukup, kan? Apa maksudmu belum cukup? Bocah tengi, berani kau melawan aku? Berani kau bicara pada Tuan Lin dengan kurang ajar? Apa? Tuan Lin yang mana? Lin Fan? Tuan Lin baru saja mengakuisisi perusahaan kami beberapa hari yang lalu. Grup Shao sekarang milik Tuan Lin. Mustahil, ayah. Kau bercanda, kan? Pecundang ini, bagaimana mungkin dia bisa mengakuisisi grup Shao? Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Anak durhaka, minta maaf pada Tuan Lin, sekarang, astaga. Sialan. Tuan Lin, maafkan aku, aku sungguh buta. Aku benar-benar tidak tahu menilai bakat. Aku tidak mengenali identitas aslimu. Pergi sana. Aku ingat di rumah Lin, kau tidak mengatakan itu. Tuan Lin, maafkan aku. Kau bilang aku. Ini semua salahku. Bagaimana mungkin aku berani menyentuh wanitamu? Jangan khawatir. Aku minta maaf. Aku akan minta maaf padanya sekarang juga. Ya, sekarang juga. Sekarang, mari kita bicara tentang perkembangan grup Shao. Suyan Ran. Meskipun aku ibu tirimu, tapi aku sudah cukup baik padamu.
Beginikah caramu memperlakukan kami? Kau, Su Yanran, hanyalah seorang jalang, tak tahu malu. Di luar sana, menggoda pria asing. Merusak reputasi kami. Aku kasihan pada putriku yang lugu dan polos. Karena kau, dia jadi bahan gosip di mana-mana. Itu pilihanmu sendiri. Apa urusannya denganku? Su Yanran. Dasar anak tak tahu diuntung. Kami sudah sangat baik padamu. Beginikah caramu membalas budi kami? Kau diam-diam mengambil warisan ayahku. Tapi kau tidak bilang begitu waktu itu. Kau, Su Yanran, apa aku terlalu lunak padamu? Biar kutunjukkan padamu bagaimana aku akan menghabisimu. Dasar sundal. Aku akan kembali untuk mengurusmu nanti. Hei, di mana dia? Oh, ini. Oh. Bukankah ini Tuan Sao? Tuan Sao, apa Anda kesini untuk menemui Yanran? Jangan khawatir. Aku akan mengirim Yanran ke rumahmu besok. Aku jamin dia akan bersih dan suci. Oh, apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin aku punya pikiran macam-macam tentang Nona Su? Aku hanya datang untuk mengantarkan kontrak pengalihan perusahaan. Kontrak? Nona Su, terimalah kontrak ini, pengalihan perusahaan. Nona Su, maafkan aku. Kemarin, aku benar-benar punya nyali sebesar hati macan. Aku berani tidak menghormatimu. Oh, aku pantas mati. Tapi, mohon berbesar hatilah. Maafkan aku kali ini, Nona Su. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda adalah CEO perusahaan. Jangan khawatirkan ini. Semua urusanmu akan ditangani oleh staf kami. Mereka akan mengurus serah terimanya untukmu. Aku juga percaya bahwa di bawah kepemimpinanmu, kelompok kita pasti akan lebih baik di masa depan. Benar, Yanran, karena Tuan Sao ingin kau mengambil alih grup Xiao, maka kau harus menerimanya. Aku cuma datang, niat baik Tuan Muda Xiao. Ya, benar, kesempatan sebagus ini, orang lain cuma bisa mimpi. Kenapa kau masih berdiri di situ? Apa ini nyata? Hebat. Akhirnya aku bisa hidup enak bersama Lin Fan. Aku harus memberitahu Lin Fan kabar baik ini. Halo, Yanran, ada apa? Lin Fan, aku jadi CEO grup Xiao. Benarkah? Presiden Su? Kalau begitu besok aku akan mengajakmu merayakannya. Selamat datang di Permata Mewah. Apa ini terlihat bagus? Kau tampak cantik memakai apapun. Kalau begitu aku ambil yang ini. Oh, silakan lewat sini untuk membayar. Baiklah, aku yang bayar. Tak perlu, aku bisa sendiri. Tabunganmu tak banyak sekarang, jadi jangan boros. Yuk. Kupikir kenapa baunya busuk sekali waktu aku masuk. Ternyata ada sampah berkeliaran di sini. Suen Suan, jadi kau sudah jadi simpanan, ya? Ya, memang. Dengan wajahmu itu, rugi kalau tidak jadi simpanan. Kau bicara tentang siapa? Kau, tentu saja, simpanan baru, kakak ipar. Staminamu lumayan juga, ya? Banyak pria dan kau bisa menangani semuanya. Oh, Suen Suan, apa kau cari masalah lagi? Oh, aku takut sekali. Suen Suan, jangan keterlaluan. Aku keterlaluan? Yanran, kau mendukungnya kurang efektif daripada aku mendukungmu. Aku akan telepon ayahku dan 2 juta akan masuk rekeningku dalam beberapa menit. Kau mengandalkan suamimu yang tak berguna ini? Kau bisa mati kelaparan. Yanran, jangan turun ke level mereka. Siapa yang kau sebut anjing? Beri aku 10 model kalung berlian yang berbeda. Aku ingin memberikannya kepada istriku sebagai hadiah kecil. Lin Fan, apa kau gila? Tahukah kau berapa harga sebuah kalung berlian? Kau belum pernah melihat uang sebanyak ini seumur hidupmu. Yakin mau semua ini? Aku yakin. Mohon tunggu sebentar, jumlahnya terlalu besar. Aku perlu menghubungi manajernya. Lin Fan, aku kenal manajer toko ini. Berhentilah berpura-pura. Kau tak akan mampu membeli 1 pun. Apalagi 10, bahkan jika kau menjual semua yang kau miliki. Lin Fan, 1 kalung harganya setidaknya sekitar 500.000. Lihat. Jangan khawatir, aku belum memberimu hadiah. Ini baru permulaan.
Lin Fan, kau seharusnya tidak di sini, berlagak sok kaya. Dengan sampahmu yang rendah, kau mampu beli tas dari toko ini? Ku bilang, kuburan leluhurmu pasti berasap. Oh, Tuan Su, Anda memuliakan toko sederhana saya dengan kehadiran Anda. Ngapain bengong? Cepat buatkan Tuan Su setekot teh yang enak. Baik, baik. Tuan Su, ku dengar Anda ingin membeli 10 kalung berlian, benarkah? Aku tidak punya uang sebanyak itu sekarang. Lalu siapa yang membeli? Si miskin itu, yang bahkan tidak punya $200. Di sakunya? Apa kau buta? Bagaimana mungkin orang seperti itu mampu membeli ini? Lupakan saja. Gajimu hari ini. Maafkan aku, manajer. Aku akan segera mengusirnya. Tidakkah kau dengar apa yang dikatakan manajer kita? Keluar. Kau membuatku kehilangan gaji sehari. Dasar sampah. Kau pantas membusuk di tanah. Ku bilang, aku mau 10 kalung berlian. Baiklah. Membeli berlian di sini membutuhkan bukti dana. Bisakah kau, si miskin? Membuktikannya, teruslah berpura-pura. Bertahun-tahun, kau jadi anjing liar di alam utara. Kau beruntung bisa makan sisa makanan. Jika kau mampu membeli ini, aku akan berlutut di sini untukmu. Suen Suan, kalau kau tidak bicara, takkan ada yang mengira kau bisu. Kalau kau tidak mampu, akan kutunjukkan kenapa bunganya begitu merah. Lin Fan, ayo kita pergi saja. Ku bilang aku akan membelikanmu hadiah, dan aku akan melakukannya. Maaf, Tuan Lin. Saya buta akan status Anda. Kalung Anda sedang dikemas. Silakan ke ruang VIP. Dan tunggu sebentar. Tunggu. Apa kau salah? Dia mampu membeli ini? Kau telah ditipu. Tuan Su, proses verifikasi kami sangat akurat. Tolong jangan menghina pelanggan berharga kami, toko kami. Kami harus memasukkan Anda ke daftar hitam. Baiklah, kalian semua, tunggu saja. Tuan Lin, lewat sini. Tuan Lin, 10 kalung Anda sudah dikemas semua. Kami akan pergi sekarang. Kalau tidak, Lin Fan, dari mana kau dapat semua uang ini? Lin Fan, kau mati hari ini. Lin Fan, jangan khawatir. Lin Fan, kau tamat hari ini. Dasar sampah. Beraninya kau membuatku malu di depan umum. Tunggu saja, akan kuhajar kau sampai babak belur. Tangkap dia. Patahkah kakinya. Buat dia merangkak di tanah dan melihatku mempermainkan istrinya. Suen Suan, kau cari mati? Oh, aku takut sekali melawan ayahmu. Ya, mau mengulur waktu? Ya, hei. Bawa beberapa anak buah kemari. Bantu aku mengurus sampah ini. Baiklah, aku akan menunggu di sini. Kuberi kau waktu 10 menit. Kalau tidak ada yang datang, kau harus menjilat sepatuku. Jilat sampai bersih. Lin Fan, mungkin kita harus melupakan saja semua ini. Jangan khawatir. Preman-preman cupu ini bukan apa-apa bagiku. Mengganggu pemandangan. Aku takkan menunggu lebih lama lagi. Sok jagoan, ya. Hari ini, aku akan mematahkan kakimu dan mengirimnya ke ibumu. Hajar dia. Sampah sok suci macam apa yang dibiarkan berkeliaran di jalanan? Tidak, Lin Fan, apa yang kau lakukan? Biar ku beritahu kau sesuatu. Penganiayaan itu kejahatan. Omong kosong, pukul dia. Ya, hajar dia sampai mampus. Ayo kita serbu dia, teman-teman. Belajarlah untuk melihat kemana kau melangkah. Jangan merasa dirimu hebat. Ayo pergi.
was translated and narrated by M Media. Lin Fan, aku sudah selesai mandi. Yan Fan, mulai sekarang, kamu akan tinggal di kamar ini. Tuan Su, gawat, 3 pengiriman barang kita telah disita di dermaga. Apa? Ini ulah keluarga Wang. Mereka melaporkan kita ke bea cukai atas penyelundupan barang ilegal. Kita harus membayar uang jaminan untuk mendapatkan barang kita kembali. Apa yang harus kita lakukan? Karena penyitaan ini, kita sudah melewati batas waktu pengiriman ke mitra kita. Dendanya untuk pelanggaran kontrak adalah 500 juta. Berapa uang jaminannya? 80 juta. Arus kas perusahaan kita tidak sanggup menanggungnya. Jangan panik. Begini rencananya. Kau ambil dokumen perusahaan dan ajukan pinjaman bank. Apapun yang terjadi, kita harus mendapatkan barang kita kembali dulu. Aku akan meminta maaf kepada klien kita dan berharap mereka akan mengerti dan tidak menuntut kita atas pelanggaran kontrak. Pergi, baik. Halo, Tuan Liu. Tuan Liu, tolong tenang. Soal barang-barang itu, kami akan segera mendapatkannya kembali. Aku bisa mendapatkannya kembali. Kau serakah, lebih toleran. Hanya beberapa hari untuk kami. Gawat, Tuan Su, perusahaan kita telah masuk daftar hitam semua bank besar. Hanya Jiangxing yang bersedia memberi kita pinjaman. Tapi apa? Katakan. Tapi presiden bank mereka meminta Anda makan malam dengannya. Baiklah. Perusahaan yang utama. Atur waktunya. Aku akan ke sana malam ini. Tuan Su, silakan masuk, silakan duduk, silakan duduk. Presiden Jiang, soal pinjaman perusahaan kami. Cobalah ini. Ini anggur berkualitas yang saya siapkan khusus. Bersulang. Bersulang. Tuan Su, saya doakan yang terbaik agar Anda dapat mengatasi rintangan ini. Tuan Su, sepertinya Anda tidak percaya padaku. Baiklah. Kalau begitu, saya minum dulu. Presiden Jiang, Anda bercanda. Tuan Su, Anda peminum yang handal. Bersulang. Presiden Jiang, minumlah. Ini anggur yang enak. Presiden Jiang, Gai, soal pinjaman perusahaan kami. Kapan kami bisa menerimanya? Oh, pinjamannya tidak perlu terburu-buru. Ini anggur berkualitas yang saya siapkan khusus. Bersulang. Anggur ini. Anggur ini. Tuan Su, ayo minum lagi. Mari bersulang. Anggur ini. Anggur ini. Aku baru sadar sekarang ada yang salah dengan anggur ini. Anggur ini
Tapi aku menaruh obat kuat di dalamnya. Lalu kau bertanya, kenapa aku baik-baik saja, kan? Aku meminum penawarnya. Sebelumnya, Presiden Jiang, aku sudah lama menyukaimu. Tuan Su, Presiden Jiang, menjauhlah karena kau sudah di sini. Jangan pergi. Presiden Jiang, lepaskan. Aku ingin pulang. Halo, gawat, Tuan. Anak buahku melaporkan bahwa ia sedang berada di Hotel Grand Jiangcheng makan malam dengan Presiden Jiang. Binatang itu, Jiang Hong, merencanakan sesuatu yang buruk. Apa? Jiang Hong, akan kubunuh kau. Dasar jalang. Kau tidak menghargainya. Tanpa aku, perusahaan payahmu cepat atau lambat akan bangkrut. Kusarankan kau bersikap baik, tunduk padaku. Kalau tidak, mimpi saja. Siapa kau? Tangkap mereka. Lumpuhkan mereka semua. Yan Ran, jangan takut, aku di sini. Kenapa kau lama sekali? Oh, siapa kau? Aku hanya orang biasa. Orang biasa? Orang biasa berani menerobos masuk ke ruanganku? Apa kau tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kau. Aku hanya ingin membawa pulang istriku. Kau Su Yanran? Suami yang legendaris itu. Tidak berguna, kan? Bersamamu, Su Yanran hanya akan menderita. Dia lebih baik bersamaku. Yanran, kenapa kau tidak meninggalkan suami tak berguna ini dan ikut denganku? Ikut aku, dan kau akan mendapatkan tas desainer. Apapun yang kau inginkan, akan kubelikan semuanya untukmu. Jadi, pergi sana. Kau yang pergi sana. Pengemis tetaplah pengemis. Perspektif yang sempit sekali. Tetaplah bersama suami tak bergunamu itu dan tidur di bawah jembatan. Orang rendahan sepertimu tidak akan pernah bisa mengangkat kepalamu tinggi-tinggi. Baiklah, begini saja. Merangkaklah di antara kakiku sekarang. Merangkak dan menggonggong seperti anjing. Menggonggong seperti anjing sambil merangkak. Maka aku akan melepaskan Su Yanran. Kalau tidak, dengan satu kata dariku, tidak ada bank di Jiangcheng yang berani berbisnis denganmu, yang berani melayanimu. Dasar sampah miskin. Kau berani bertindak keras denganku? Kau berani bertindak keras denganku di sini? Percaya atau tidak, aku akan menghancurkanmu. Lin Fan, kakao. Lo nggak bisa nyentuh gue. Kalau lo nyentuh gue, si muka koreng Liu nggak bakal biarin lo lolos. Gue dibekingin si muka koreng Liu. Betul. Gue punya koneksi sama. Bos gangster Jiangcheng, si muka koreng Liu. Kalau lo berani nyentuh gue, dia nggak bakal tinggal diam. Sekarang, telepon dia. Telepon dia sekarang juga. Bos Liu, ini gue, manajer Bank Jiangcheng. Muka koreng Liu. Ini gue, Lin Fan. Oh, ternyata Elo, Tuan, ada yang bisa gue bantu? Gue denger manajer Bank Jiangcheng kerja buat Elo, bener nggak? Nggak mungkin. Gue nggak kenal siapa-siapa. Bernama Jiang Hong. Tuan, apa bocah ini bikin Elo gondok? Apa bocah ingusan ini udah bikin masalah sama Elo? Perlu gue kirim anak buah buat ngurus dia? Siapa lagi bekingan lo? Apa gue harus teriakin semuanya? Urusan kantor inspeksi patroli, Tuan. Orang gila ini nggak tahu dateng dari mana, nerobos masuk ke ruang pribadi gue dan ngelukain anak buah gue. Tangkap dia cepetan. Kurang ajar. Berani-beraninya kau memfitnah Tuan. Tuan. Dia pasti ngomongin gue. Salam, Tuan. Kantor inspeksi patroli. Tuanku. Jiang Hong, kalau kau tidak bisa mendapatkan pengampunan dari Tuan, maka bankmu juga tidak punya alasan untuk tetap ada. Tidak, kumohon, Tuanku.
Ampuni aku. Aku masih punya orang tua dan anak-anak. Kumohon, mengingat aku membayar ratusan miliar pajak ke Jiangcheng setiap tahun. Tolong ampuni aku, tuanku. Maut memang bisa dihindari, tapi hukuman tak bisa dielakkan. Besok, aku ingin kau membawa keempat presiden bank ke grup Sao secara pribadi untuk meminta maaf kepada Presiden Su. Dan setiap bank harus sepenuhnya mendukung grup Chao. Baik, baik. Mulai hari ini, kalau aku melihatmu menyalahgunakan kekuasaanmu di posisi ini lagi, aku tidak akan mengampunimu. Tidak, tidak, kumohon. Ingat, kalau kau berani membocorkan identitasku, aku akan memastikan kau mati dengan mengenaskan. Mengerti, mengerti.